Kita lihat di Instagram, feed penuh dengan motivasi dan tips sukses instan. Jualan sekarang, kaya nanti. Bisnis online cepat cuan. Jangan malas raih mimpi, begitu katanya. Semua terdengar menggairahkan, tapi mari kita jujur, banyak dari itu adalah omong kosong. Kita sedang membohongi dengan kata-kata manis, dengan janji sukses instan, dengan harapan palsu. Faktanya, mayoritas yang mengikuti tips ini gagal. Tidak karena mereka malas, tidak karena mereka kurang kreatif, tapi karena sistem yang membentuk mereka gagal. Kita hidup di ekonomi yang brutal, sistem yang katanya merangkul kreator, sebenarnya lebih suka memanfaatkan mereka. UMKM dijadikan pahlawan, tapi hanya karena pemerintah tidak bisa menyediakan pekerjaan nyata. Platform digital memuji wirausahawan, tapi margin tipis, kompetisi ketat, dan biaya tersembunyi membuat banyak yang jatuh. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal struktur ekonomi. Kalau kamu jualan kopi, jualan skincare, atau jadi influencer, kamu cuma menempel di sisi sistem yang ada, bukan membangun sesuatu yang mandiri. Kamu bekerja untuk sistem, bukan untuk diri sendiri. Dan paling menyedihkan, kita menganggap ini normal. Kita membanggakan ketahanan, kita bilang lihat rakyat kita tangguh. Padahal sebenarnya kita dipaksa tangguh karena tidak ada pilihan lain. Pabrik tutup, industri mati, lapangan kerja formal hilang. Yang tersisa jualan makanan, jualan pulsa, dan menjadi pekerja yang serabut. Kita bukan lagi bangsa produsen, kita jadi bangsa distribusi, bangsa yang ikut muter dalam lingkaran orang lain. Ini bukan drama kecil, ini krisis struktural. Dan yang paling menyakitkan, generasi muda sudah dibentuk untuk menerima ini semua. Sekolah dan universitas membuang banyak energi mengajarkan teori lama, sementara industri yang butuh keterampilan praktis menyusut. Sarjana teknik jadi influencer online, sarjana ekonomi jadi marketer digital untuk produk orang lain. Kita mencetak otak jenius, tapi sistem memaksa mereka bekerja di level pemula. Ini bukan sekedar kegagalan individu, ini kegagalan bangsa. Kalau tidak ada perubahan radikal, anak-anak kita 10 tahun lagi tetap akan terjebak di zona kebrutalan. Mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan jadi slogan cantik di baliho. Solusinya apa? Berhenti romantisasi kemiskinan, berhenti puji ketahanan tanpa arah, bangun industri, bangun riset, bangun ekosistem nyata yang menyerap tenaga kerja. Kalau kita tetap diam, generasi muda hanya akan belajar bagaimana bertahan, bukan bagaimana menciptakan. Ini waktunya bicara jujur. Indonesia sedang dijadikan pasar, bukan negara produsen. Itu kenyataannya. Dan kalau kita tidak berani mengguncang sistem, semua omongan soal kemajuan hanyalah tipuan saja dan omong kosong saja.